Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Arif Nugraha dari Universitas Anggadalan, jurusan Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hak akses atau security matrix pada Odoo. Security matrix merupakan fitur yang memperlihatkan role akun atau user, apakah bisa create, update, delete, read, atau hanya bisa membuka dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan atau menyesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Untuk skenarionya, yaitu Aldi merupakan karyawan di PT ABC yang memiliki job desk merencanakan dalam program pembelian suatu barang. Aldi bekerja bersama dengan rekan kerja yang lain seperti Ibnu, Danu, Salma, dan Lia. Danu bekerja sebagai manajer sales, Lia sebagai staf inventory, Ibnu sebagai sales, staff sales, dan Salma sebagai bagian dari staf accounting. Berikut merupakan tabel security matrix. Ini role-nya ada admin, sales manager, sales staff, inventory staff, dan accounting. Nah, di admin sendiri dia berkuasa penuh atas keseluruhan modul, baik itu sales, inventory, atau accounting. Sedangkan di sales manager dan sales staff, dia hanya memiliki kuasa di bagian modul sales. Sedangkan di modul yang lainnya dia hanya bisa melakukan read. Selanjutnya itu tabel data user. Ini ada tampilan nama atau kumpulan nama dari user yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Odoo. Langsung saja pindah ke aplikasi. Yang pertama, sebelum melakukan security matrix ini, pastikan mode developernya telah aktif yang ditandai dengan simbol kumbang. Jika belum aktif, teman-teman bisa menuju setting, kemudian pilih yang di bagian paling bawah di sini, bagian developer tools, aktifkan developer mode. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan user dari nama-nama ini. Dengan cara bisa membuatnya langsung di aplikasi Odoo dengan klik create. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan user yang akan dibuat. Selain itu juga bisa melakukan import file atau import usernya ketika teman-teman sudah kumpulkan nama usernya ke dalam satu Excel. Nah, teman-teman di sini bisa lakukan upload file, kemudian cari. Nah, di sini saya udah menuliskan ya nama ini dalam satu file di file Excel. Jadi saya hanya mengimportkannya saja. Setelah itu, ketika sudah dipilih, klik open. Kemudian langsung aja klik import. Nah, di sini sudah berhasil ya proses importnya. Jadi kita tinggal melakukan penugasan di masing-masing user ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembagian tugas pada masing-masing role-nya. Yang di sini Aldi role-nya dia sebagai admin, maka dia memiliki hak akses pada keseluruhan modul. Maka dia pilih administrator. Kemudian pada bagian bawah contact creation-nya kita unchecklist, kemudian kita save. Lanjut ke user selanjutnya ada Danu. Danu ini bertindak sebagai sales manager. Maka Danu hanya melakukan atau tugasnya hanya melakukan pada bagian modul sales. Maka kita klik administrator,
Terus di bagian akuntingnya kita kosongkan. Bagian inventory kosong, bagian kursus juga kosong, employee kosong. Kemudian checklist bagian kotak creation. Kemudian langkah selanjutnya itu save. Pindah ke user selanjutnya ada Ibnu. Di sini Ibnu bertindak sebagai sales staff. Maka di bagian modul sales Ibnu hanya memiliki hak atas dokumen tertentu saja di bagian sales. Kemudian di bagian accountingnya dikosongkan. Begitu juga di modul yang lainnya. Tahan checklist, terus kita save. Untuk selanjutnya ada Lia. Lia ini posisinya sebagai inventory, staff inventory. Maka dipilih bagian inventory, dia sebagai user. Kemudian unchecklist, bagian yang tidak perlu. User selanjutnya ada Lia, dia sebagai staff inventory, maka yang dipilih hanya inventory saja. Kemudian di unchecklist bagian content creation, selanjutnya save. User yang terakhir ada Salma, dia posisi sebagai staf akuntansi. Maka di sini kita pilih bagian akunting. Di sini invoice kita pilih. Di bagian sales kita kosongkan, service kosong, inventory kosong, purchase kosong, employee kosong, survei juga kosong, email marketing juga kosong. Kemudian unchecklist, selanjutnya save. Setelah dilakukan penugasan pada masing-masing user, teman-teman bisa melihat bagian posisi sebelumnya. Teman-teman bisa memilih bagian user dan company, kemudian pilih grup. Selanjutnya kita bisa cari bagian sales. Nah, di sini bagian administrator. Kita klik. Nah, di sini otomatis ada Danu dan juga Aldi di sini yang posisinya sebagai sales. Nah, di sini juga ada di bagian Danu ini kita lihat di bagian akses rate-nya dia bisa melakukan read akses, read akses, dan create akses di bagian model konten. Kemudian di bagian produk dia bisa melakukan keseluruhan, begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya bisa dicoba masuk ke akun Odoo dengan menggunakan salah satu user user yang ada di tampilan layar ini. Saya coba masukkan sebagai Danu. Sebelumnya di logout terlebih dahulu, kemudian masukkan email di sini Danu, kita copy saja, kita pilih Danu, kemudian passwordnya diisi, kemudian klik.
Nah, di sini sudah berhasil ya sebagai Danu. Karena tadi sebelumnya posisi Danu hanya sebagai modul di modul bagian sel saja, maka di bagian apps ini Danu hanya muncul modul bagian sel saja. Tidak ada modul yang lainnya, karena sebelumnya sudah disetting Danu hanya sebagai posisi di bagian sales, maka dia hanya muncul muncul aplikasi sales. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.